Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. Sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan bagi kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali
dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap anak yang dilahirkan ini pasti akan membawa sesuatu yang baru. Tetapi bayi Betlehem membuat segalanya baru. Dalam kegembiraan, dalam kesegaran anak Allah memasuki dunia dalam penciptaannya, Maria, Yosef, dan para gembala ini adalah pelopor keluarga besar kaum beriman. Namun kemiskinan palungan ini pun juga merupakan lambang kemiskinan salib. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merayakan Natal itu kita berarti sanggup untuk miskin.
dalam Kristus. Dan dengan demikian kita memasuki perdamaiannya. Hari ini berita Natal pertama disampaikan kepada kelompok gembala. Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang sama sekali tidak terpandang. Akan tetapi justru mereka yang dipilih untuk menjadi pembawa berita yang pertama. Malaikat Tuhan menampakkan diri hanya kepada mereka. Dan hanya mereka yang diliputi oleh kemuliaan Tuhan pada malam Natal pertama. Dan hanya mereka yang mendengar berita keselamatan itu. Dan hanya mereka yang mendengar nyanyian para malaikat. Mengapa orang-orang ini dipilih? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang Allah memilih yang hina dina. Allah meninggikan orang-orang yang rendah. Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan Maria tahu siapa bayi yang dilahirkannya itu. Dan ia mendengar apa yang dikatakan tentang anak itu dari para gembala. Luar biasa jalan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misa Natal Fajar ini adalah misa gembala, misa orang sederhana. Injil yang kita dengar ini juga sangat sederhana, tetapi dijiwai oleh sukacita kontemplasi. Marilah kita pergi untuk melihat, kontemplasi. Mereka melihat, mereka memberitakan apa yang telah mereka dengar, apa yang mereka alami, lalu pulang dengan sukacita Allah. Dan semua orang yang hadir dan mendengar berita itu juga heran. Tetapi Maria ini senantiasa menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua juga telah percaya pada apa yang dikatakan oleh para gembala kepada kita. Tidakkah kita juga mendengar dan juga melihat sesuatu yang sangat menakjubkan pada peristiwa Natal ini? Dan kita percaya pada kesaksian orang-orang kecil. Natal adalah saat untuk datang ke kandang dan menjumpai bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dialah juru selamat kita. Jika kita mempunyai iman seperti para gembala, kita juga akan kembali dengan penuh sukacita sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang kita lihat dan yang dikatakan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah memilih orang yang tidak terpandang, Allah memilih orang yang tidak dianggap untuk menjadi pemberita pertama misteri Natal. Maka kita harus belajar untuk menghormati orang sederhana, belajar percaya kepada mereka dan mendengarkan mereka. Karena peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kita tidak mungkin menjadi pewarta misteri ini kalau kita tidak menjadi sederhana, kalau kita tidak menjadi orang kecil. Karena seluruh misteri ini menunjukkan hal itu, dan Allah menyelamatkan kita dan mau memberi damai kepada dunia melalui ketidakberdayaannya, melalui kelemahannya.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah memilih orang kecil untuk menjadi pewarta misteri ini. Dan itulah misteri Natal yang kita tangkap, yang kita lihat. Sekiranya kita juga dipenuhi oleh misteri ini seperti para gembala, maka kita pasti pulang dengan sukacita sambil memuliakan Allah. Karena semuanya sesuai seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dan kita akan meneruskannya dalam hidup kita sambil merenungkannya semuanya itu seperti Maria yang senantiasa menyimpannya dalam hati.